101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo selamat siang Smart Listener, apa kabar Anda siang hari ini? Semoga Anda juga tetap semangat ya untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda hingga tuntas nanti. Dan ya Smart Listener, Hari Perempuan Internasional diperingati sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi perempuan di segala bidang dan salah satunya di bidang ekonomi. Dan Smart Listener, data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia di tahun 2021 itu menunjukkan ada 54% UMKM itu dimiliki oleh perempuan. Dan ini sebagai bukti Smart Listener bagaimana peran perempuan di bidang ekonomi yang sangat signifikan. Dan untuk hari ini Smart Listener, di spesial program hari ini kita kembali talk show bersama DPRD, dan hari ini kita membahas mengenai peran perempuan dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial ya, dan pasti Anda untuk tamu spesial yang satu ini Smart Listener, untuk namanya kemudian sosoknya ini sudah tidak asing lagi karena beliau ini sangat concern ya untuk mendengarkan dan mewujudkan apa sih sebenarnya keinginan dari masyarakat di Kota Makassar ini. Langsung saja kita bersama dengan Ibu Haja Irmawati Sila, anggota DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat, baik. Ya. Terima kasih ya. Ini di antara sekian banyak kegiatan untuk hari ini sudah hadir di studio Smart FM Makassar ya. Ya. Gimana untuk aktivitasnya hari ini, Ibu Irmawati? Alhamdulillah aktivitasnya padat merayap untuk hari ini dan mungkin hari-hari ke depannya ya. Iya. Bocorannya seperti itu ya. Ini banyak jadwal yang sudah menanti ya. Iya, benar. Betul. Nah, Ibu kalau sekarang ini ada di Komisi D ya. Betul. Kalau bisa tahu untuk Komisi D itu membidangi apa saja, Ibu? Ya. Jadi untuk Komisi D ini membidangi kesejahteraan rakyat. Salah satunya kami bermitra dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Disnaker, DP3A, dan Kesra ya, Kapakesra kami bermitra juga. Dan juga DPPKB kami bermitra seperti itu. Oke. Nah, kalau sekarang ini kan kita berbicara nih mengenai peran perempuan ya dalam menggerakkan dan juga bagaimana untuk mengembangkan perekonomian ya, khususnya di Kota Makassar ini. Perempuan ini memiliki banyak tuntutan ya. Perempuan itu harus mandiri, harus tangguh, kemudian harus produktif ya. Benar, ya. benar. Oke. Nah, Ibu, kalau Ibu Irmawati Sila sendiri melihat nih ya, untuk peran perempuan di masyarakat khususnya di Kota Makassar ini bagaimana sih Ibu melihat? Iya, kalau pandangan saya secara pribadi untuk perempuan di Kota Makassar, saya melihat pelan-pelan sudah maju dari yang sebelum-sebelumnya, karena kita melihat bahwa perempuan-perempuan yang ada di Kota Makassar ini kemandiriannya itu sudah mulai terlihat dari berbagai macam bidang bisnis pun kita lihat, dan juga di dalam beberapa sektor partisipasi pembangunan, dan juga di beberapa tempat saya melihat sudah cukup bagus lah untuk wilayah Makassar, karena kita juga melihat banyak sekali perempuan-perempuan mandiri yang ada di Kota Makassar, khususnya para owner-owner ini ya, yang sering kita lihat bahwa owner-owner ini baik kosmetik, mereka terbentuk dengan jiwa yang tangguh, pekerja keras, kuat dan mandiri. Itu yang saya lihat. Ya, terima kasih. Oke, Ibu, jadi seperti informasikan ya bahwa untuk
peran perempuan di bidang ekonomi ini sangat signifikan ya, untuk data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia itu bahwa menunjukkan bahwa 54% itu UMKM itu adalah milik perempuan. Nah, kalau kita kembali nih untuk tadi seperti informasikan juga bahwa Komisi D ini kan membidangi kesejahteraan ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat, tentu ini kembali lagi bagaimana kita untuk pembangunan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ini kan yang menjadi tolak ukur ini adalah bagaimana kewirausahaan ya. Nah, kalau di Makassar sendiri, Ibu Irmawati Sila melihat bagaimana peran perempuan untuk menggerakkan ekonomi lokal di Kota Makassar ini, Ibu? Iya, kalau saya melihat peran perempuan dalam menggerakkan ekonomi lokal di Kota Makassar, sebenarnya kan kita lihat bahwa di beberapa dinas juga sebenarnya ada beberapa pelatihan yang sering dilaksanakan oleh dinas-dinas, dan pelatihannya itu salah satu contoh di Disnaker itu. Di Disnaker itu diberikan pelatihan sesuai dengan background, background, dan saya pun pernah bertanya di salah satu dinas ini bahwa apakah ini ada output ketika itu sudah diberikan pelatihan. Ternyata memang salah satu juga yang pernah saya lihat di dinas koperasi ya, ternyata memang pelaku-pelaku UMKM ini saya lihat memang banyak terlibat perempuan, karena dari inkubator itu kan ada di dinas. Sebelum inkubator itu ada, saya sering sekali bahkan pernah berbicara bahwa kapan Kota Makassar ini memberikan wadah atau tempat produk lokal Kota Makassar yang melibatkan banyak perempuan. Nah, ternyata sekarang kan di tahun ini sudah ada inkubator tersebut. Jadi kalau saya secara pribadi bahwa pertumbuhan ekonomi atau menggerakkan ekonomi di Kota Makassar khususnya perempuan ini sudah mulai kelihatan, karena ada beberapa produk yang memang sudah ada dihasilkan, tetapi memang yang saya dengar, saya pernah bertanya juga ke dinas bersangkutan, apakah produk-produk lokal yang sudah dihasilkan oleh perempuan-perempuan tangguh di Kota Makassar ini sudah mendapatkan pemasaran yang tepat. Dan ternyata saya mendengar bahwa ada beberapa sih minimarket yang sudah ikut bekerja sama, tetapi saya sih berharap ini ada regulasi ya. Ini kan harapan saya sebagai juga wakil rakyat, bahwa memang ketika ada produk, misalkan UMKM ini, produk lokal Kota Makassar, baik itu makanan, minuman, ataupun semacamnya, itu dibuatkan regulasi setiap contoh minimarket, supermarket yang kita lihat-lihat yang sering ada di pinggir-pinggir jalan itu, yang lagi banyak ini, nggak usah sebut brandnya, yang lagi banyak ini, harusnya itu wajib ada produk-produk lokal Kota Makassar yang memang diikutkan di situ. Jadi ketika mengambil izin, dan memang ini dibutuhkan kolaborasi atau kerjasama antar semua SKPD atau dinas, misalkan dari segi perizinan. Nah, kalau supermarket ini mengambil perizinan, semestinya di situ diberikan syarat. Syaratnya harus memasukkan dong produk lokal Kota Makassar, seperti itu. Jangan produk-produk yang di luar saja. Nah, bagaimana ekonomi perempuan akan berkembang kalau ruangnya masih sempit? Ini kita dibutuhkan ruang yang seluas-luasnya, dan saya selaku wakil rakyat di sini memang sangat-sangat mendukung yang seperti ini, karena jujur saya memang basicnya juga paling senang ketika berbicara dengan bisnis seperti itu. Oke, jadi tuntutan peran perempuan ini kompleks gitu ya, Bu ya. Bukan hanya di rumah saja, tapi juga bagaimana untuk bisa membantu ekonomi keluarga, khususnya untuk mungkin kalau selama kita juga mempunyai bisnis sendiri gitu ya. Nah, tadi ya seperti diinformasikan oleh Ibu bahwa sekarang ini kan memang untuk swalayan modern ini kan banyak ya kita lihat bertebaran saat ini. Nah, salah satu hal yang memang sudah dilakukan ya, itu seperti untuk tenaga kerja
itu kan memang banyak menyerap ya tenaga kerja lokal. Benar. Dan salah satu lagi harapannya itu mengenai bagaimana produk-produk lokal ya itu ikut juga di menjadi dipasarkan juga di situ. Betul. Ya Ibu ya. Jadi lebih membantu untuk para pelaku UMKM ini ya untuk lebih dikenal. Betul. Nah, Ibu kalau semuanya tadi seperti informasikan juga bahwa ternyata untuk ekonomi lokal di Makassar ini juga cukup bertumbuh gitu ya. Nah, kalau dari untuk ekonomi lokal yang bertumbuh, kemudian apa kedepannya nih ya yang dilakukan oleh DPRD Kota Makassar, khususnya dari peran perempuan di DPRD Kota Makassar ini untuk bisa bagaimana melihat kesenjangan ekonomi gender di kota ini, Bu. Karena kan banyak juga nih yang mengatakan, Bu, kalau semuanya perempuan ya itu masih ada beberapa orang itu yang menganggap bahwa kemampuan seorang perempuan ataupun kinerja seorang perempuan itu kan masih diragukan gitu kan. Nah ini gimana nih untuk bisa mengatasi kesenjangan ekonomi gender di kota ini, Ibu? Iya. Jadi kalau kita berbicara bahwa perempuan ini masih diragukan, mungkin saya yang paling pertama yang tidak setuju dengan hal itu. Ya, kenapa saya tidak setuju? Karena saya bukan mengambil contoh pribadi saya juga, tetapi saya melihat juga di luar sana bahwa banyak kok wanita-wanita kuat, wanita-wanita hebat, wanita-wanita yang memang mandiri, yang memang kalau kita lihat bahwa sebenarnya ya, yang kita lihat juga bahwa memang banyak juga perempuan yang memang di dalam keluarganya bukan hanya membantu, tapi dia menopang kehidupan keluarga. Karena kan ini kita sebagai perempuan ya, karena kita berbicara soal perempuan, bahwa tidak selamanya perempuan itu didampingi oleh laki-laki. Nah, ketika kita ketergantungan, misalkan perempuan ini tidak bisa mandiri, nah ketika laki-lakinya sudah tidak ada, kira-kira akan seperti apa? Nah, ini memang yang dibutuhkan adalah saya selaku perempuan paling senang memang menyampaikan, bahkan memanggil perempuan-perempuan yang ada di Kota Makassar, ayo kita menjadi perempuan yang berkualitas, bukan hanya di dalam rumah tangga saja, atau bukan hanya mendidik anak-anak saja, tetapi kita menjadi perempuan yang berkualitas juga dalam hal persaingan bisnis yang memang ya bukan hanya di lokal, tetapi kalau bisa kita lihat kan yang memang di Kota Makassar ada beberapa yang memang yang produk-produk, karena jujur saya juga salah satu owner dari brand, salah satu brand UMKM ya. Bukan lagi kosmetik. UMKM nih, kosmetik ya. Iya, kosmetik. Jadi saya melihat bahwa mereka sudah mampu bersaing loh di kancah nasional kan, bahkan sudah viral. Dan saya mendukung hal-hal ini. Yang pasti harapan saya adalah yang pertama, saya selaku DPRD pasti akan selalu memperjuangkan yang pertama adalah diberikan pelatihan kepada ibu-ibu rumah tangga. Yang paling utama ibu-ibu rumah tangga, dan juga pesan saya juga bahwa kalau anak kita masih usia sekolah itu sebaiknya itu diberikan ruang untuk sekolah. Dan pun yang saya paling senang lihat ketika ada misalkan anak-anak yang usianya lulus sekolah SMA, tapi mereka kuliah sambil bekerja, itu luar biasa. Seperti itu, karena kita lihat juga bahwa pernikahan dini yang anak perempuan yang cepat menikah, yang akhirnya memutus pendidikan, bahkan jadi ibu rumah tangga tulen, seperti itu kan yang kita lihat. Jadi memang saya selaku wakil rakyat mendorong hal-hal positif untuk peningkatan kapasitas perempuan khususnya di Kota Makassar. Oke, ya. Jadi memang peran perempuan ini memang luar biasa ya Bu ya. Iya. Bukan lagi double, triple. Iya. Semuanya ya. Iya. Di semua bidang, di semua sektor gitu ya. Oke. Ibu jadi tadi ya bagaimana perempuan ini bisa didorong ya untuk bisa lebih maju lagi. Nah, sebenarnya banyak perempuan-perempuan di luar sana juga menginginkan ya, misalnya untuk bisa mempunyai peran profesi seperti Ibu Irmawati Sila ini. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi
permasalahan terbesar nih untuk perempuan untuk bisa juga percaya diri, untuk bisa bagaimana juga mereka bisa muncul juga ataupun bisa mengambil peran juga ya, misalnya nih dalam ekonomi keluarga dan juga untuk karir mereka ya, seperti yang Ibu Ilmawati Sila lakukan ini, apa sih yang menjadi kendala Ibu untuk para perempuan ini? Yang pertama mungkin pola pikir ya, iya kan? Pola pikir yang budaya yang mengatakan bahwa perempuan itu tempatnya ya di rumah seperti itu, di dapur, ya kan, seperti itu. Itu mungkin adalah salah satu tantangan. Tetapi kalau saya sih bagaimana tantangan itu menjadi peluang ya, seperti itu. Salah satu juga yang kita lihat bahwa ya tadi juga kan sudah disampaikan bahwa ya kadang-kadang perempuan sebagian ya meremehkan mungkin kinerja. Iya kan kadang kita lihat ya, meremehkan kinerja perempuan. Tetapi perempuan itu kalau berpikir atau mengambil satu keputusan, dia menggunakan dua cara, yaitu logika dan perasaan. Ya kan, seperti itu. Nah, kalau lagi-lagi kan mohon maaf ya, misalkan lebih ke logika. Ya, nah kita perempuan ini menggunakan logika dan perasaan. Nah, saya yakin kalau kita bekerja sebagai perempuan, maka ada dua sisi yang memang bisa disinkronkan yang menjadikan pekerjaan perempuan ini akan lebih kuat. Saya kira seperti itu. Jadi tantangannya, kalau tantangan sebenarnya kembali lagi sih sebenarnya ya kepada perempuan dan pola pikir memang yang harus diubah. Tapi saya yakin sekarang kan perempuan-perempuan ibu rumah tangga pun sudah bermedsos, sudah memiliki media sosial, dan saya yakin yang pasti adalah pesan saya juga di sini adalah media sosial itu digunakan secara positif. Seperti itu. Bijak ya menggunakan media sosial. Betul. Ya. Oke, Ibu. Jadi memang mindset ya, pola pikir ini harus memang dibenahi dulu ya. Nah, untuk hal-hal yang bisa dilakukan untuk para perempuan untuk bisa bagaimana mengeksplor lagi nih, apa sih potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka ya, khususnya juga nih untuk menggeluti ya dunia bisnis ataupun untuk bisa lebih maju lagi nih dalam bidang ekonomi, Ibu, para perempuan. Kalau dikatakan seperti, sebenarnya kalau saya pribadi melihat pandangan saya bahwa perempuan-perempuan ini sebenarnya kan memang dilahirkan untuk menjadi kuat, seperti itu. Artinya sama halnya sebenarnya laki-laki dilahirkan untuk menjadi kuat. Artinya ya tugasnya ketika sudah menjadi suami ya tanggung jawabnya kepada anak dan istri, mencari nafkah kan, seperti itu. Nah, tetapi saat ini kita lihat bahwa banyak perempuan yang sudah bisa berdiri sendiri bahkan mencari nafkah. Jadi kalau saya melihat sih secara pribadi bahwa memang perempuan-perempuan itu yang pasti mungkin spiritnya itu lebih kuat juga ketika misalkan ada harapan, misalnya saya ya, ada sesuatu yang ingin saya tuju, tetapi saya selalu menggunakan juga perasaan dan logika lagi ya, bahwa perempuan itu seharusnya memang ya tidak salah, perempuan mempunyai ambisi, tetapi tidak ambisius. Jadi perempuan-perempuan yang ada di Kota Makassar ini memang yang pasti yang saya lihat ya secara pribadi ini memang sudah sangat luar biasa dalam hal bidang ekonomi. Karena saya memang belum melihat sih, dan saya mau ada data di Kota Makassar perempuan-perempuan pebisnis yang ada di Kota Makassar yang memang yang juga bukan hanya dirinya saja, tetapi itu juga diberikan turun temurun ke wanita-wanita yang lainnya. Paling tidak itu diberikan misalkan pemahaman bahwa seharusnya perempuannya seperti ini, perempuan sebagai perempuan itu harus menjadi perempuan yang tangguh, hebat, kuat, mandiri, seperti itu. Jadi paling tidak perempuan-perempuan yang ada di Makassar ini itu bisa berbuat sesuatu, bisa produktif ya. Yang akhirnya itu juga bisa melibatkan ya, bisa memotivasi juga perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya. Nah, Ibu, kalau Ibu lihat ya peran perempuan terhadap
menggerakkan, bisa membangkitkan ya, bisa mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Nah ini kan inline ya juga dengan program-program pemerintah ya untuk saat ini. Nah kalau Ibu Irmawati Sila sendiri melihat bagaimana nih untuk program-program yang bisa menggerakkan dan juga bisa meningkatkan perekonomian di Kota Makassar ini, Bu? Program-program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, Ibu? Ya, jadi kalau program-program perekonomian ini kan program wali kota kita kan program lorong wisata. Kita kan lihat sudah ada beberapa lorong wisata yang ada di Kota Makassar, dan di sini banyak menggerakkan perempuan kan. Iya. Dan dari lorong-lorong wisata ini sehingga tercipta terlihat ada perempuan-perempuan yang mempunyai kemampuan, misalkan salah satu produk makanan yang memang itu bisa bersaing sebenarnya dengan produk-produk yang dari luar seperti itu. Nah, itu lagi memang sebenarnya bahwa kalau dikatakan program pemerintah itu sebenarnya sudah ada. Cuman sekarang yang menurut saya adalah pemasaran yang masih kurang. Seperti itu. Iya. Artinya kehadiran pemerintah diharapkan dalam hal pemasaran. Kalau programnya sih sudah ada, pelatihannya sudah jalan. Tetapi mungkin tindak lanjut selanjutnya lagi adalah memberikan mungkin ruang yang seluas-luasnya untuk pemasaran produk yang sudah dihasilkan oleh perempuan-perempuan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu. Kira-kira kalau semuanya dari Ibu Irmawati sendiri melihat untuk pemasaran untuk bisa lebih dikenal lagi nih produk dari UMKM ya, misalnya yang ada di Kota Makassar ini, apa yang kira-kira bisa dilakukan nih untuk bisa lebih dikenal lagi, bisa membantu untuk pemasaran ya untuk produk-produk UMKM yang ada di Kota Makassar ini, Bu? Iya. Dari sisi regulasi atau kayak gimana nih? Silakan, Ibu. Iya, tadi kan saya sudah berbicara dari sisi regulasi ya, bahwa ya itu lagi memang diberikan ruang atau tempat, misalkan juga produk-produk ini ya sebaiknya masuk ke retail-retail, ke swalayan-swalayan besar. Karena saya yakin ketika itu masuk maka itu sudah sangat luar biasa ya. Dan selanjutnya juga kita kan lihat banyak juga perempuan-perempuan yang misalkan yang punya kelebihan bukan hanya di makanan saja ya, tapi yang kita lihat bahwa produk-produk kayak lampu hias apa dan semacamnya, seharusnya itu kayak yang seperti itu kan, kalau ada yang mau membuat rumah makan atau kafe itu regulasi lagi. Harusnya itu membeli peralatan perabotan lampu-lampunya itu produk lokal Makassar dong. Iya dia, ya benar. Seperti itu kan. Nah ini yang sering sekali saya sampaikan bahwa tapi mudah-mudahan dari ini ada yang mendengar juga ya, sehingga kita bisa menyatukan pandangan, menyatukan pendapat, persepsi, karena yang pasti tujuan kita semua sama, bahwa bagaimana menjadikan perempuan di Kota Makassar ini bisa lebih bertumbuh maju dari sebelum-sebelumnya, seperti itu. Ya jadi itu ya, jangan selalu mau beli produk-produk luar ya. Cintai produk Makassar, karena itu ya, kalau saya juga kemarin itu sempat ya mempunyai ataupun sempat berdiskusi juga nih dengan para pelaku UMKM ya, Ibu Irmawati Sila, dan memang untuk tantangan mereka itu yang saat ini itu bagaimana memasarkan, bagaimana untuk produk-produk mereka tuh bisa lebih dikenal begitu. Dan salah satu hal yang disampaikan Ibu, bagaimana ya kalau swalayan ataupun toko-toko yang ada di Makassar saat ini itu bisa berkolaborasi ya dengan UMKM lokal. Benar. Saya kalau yang itu ya pasti 1000% ya, pasti setuju. Ya? Iya. Oke. Nah, ini satu lagi nih, ini ada pertanyaan ya, Ibu Irmawati Sila. Bagaimana tanggapannya tentang peran pendidikan dalam membantu perempuan mencapai kemandirian ekonomi nih, Bu? Ini ada pertanyaan yang masuk nih. Bagaimana tanggapannya tentang peran pendidikan dalam membantu perempuan mencapai kemandirian ekonomi, katanya? Pendidikan sangat berperan. Itu pasti.
Salah satu contoh, saya juga kalaupun sudah sekarang ada pekerjaan ya, saya tetap selalu mau sekolah. Ya, seperti yang kita juga sering baca bahwa ya kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Seperti itu. Jadi untuk pendidikan itu menurut saya tidak ada batasan umur, batasan usia. Jadi pendidikan ini sangat berperan dalam peningkatan ekonomi. Karena salah satu contoh dari pendidikan ini kan biasanya kita mendapatkan banyak pengetahuan, banyak pengalaman, banyak link, banyak relasi, banyak teman, sehingga nilai ekonomi pasti juga akan bertambah seperti itu. Dari pergaulan-pergaulan kita, misalkan pergaulan dalam hal berteman misalnya dalam pendidikan, karena kan kita menimba ilmu pasti kan ada kawan-kawan kita, ada teman-teman kita yang memang saya sangat support, khususnya untuk perempuan ya, bahwa jangan karena saya sudah menjadi ibu rumah tangga cukup sampai di sini, tidak. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika perempuan-perempuan ini tetap menuntut pendidikan, tetap sekolah, dia juga pasti akan menurunkan pemikiran atau mindset kepada anak-anaknya bahwa pendidikan itu penting. Biarkan pendidikan ini menjadi aset untuk kedepannya. Kan seperti itu. Bahkan ada yang pernah mengatakan bahwa aset terbesar yang saya berikan kepada anak saya itu adalah pendidikan. Dan kembali lagi sebenarnya kepada perempuannya, karena kan setiap manusia itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Tetapi kalau saya ditanya masalah pandangan saya, bahwa misalkan ya salah satu contoh karena pendapatan suaminya sudah bagus, sehingga menjadi ibu rumah tangga penikmat kan biasa seperti itu ya. Kalau saya pribadi ya itu lagi, bahwa kalaupun misalkan suami sudah mapan, ya kita harus tetap sekolah, tetap mengajar sekolah, karena ya kita tidak tahu, tidak selamanya kan, karena kan kita tidak tahu takdir apa yang akan terjadi ke depannya. Seperti itu. Jadi memang perempuan tuh harus tetap mandiri gitu ya. Pasti. Oke. Kembali lagi nih Bu, kalau mamanya misalnya nih ya, perempuan juga pengen mempunyai karir sendiri ya. Tapi kadang juga sebagian suami juga kadang kurang mendukung Ibu. Nah, gimana nih Bu? Nah, kan ada dua nih. Kalau misalkan si perempuannya sudah punya karir, terus menikah, ya pasti ada perjanjian pranikah dong. Seperti itu. Tetapi ketika misalkan sudah menikah, tetapi misalkan pegawai ya, salah satu contoh, dia harus mengejar karir, ya mungkin kembali lagi kepada perempuannya, bagaimana kita memberikan pengertian kepada suami. Artinya begini, kalaupun kita sebagai perempuan sibuk dalam berkarir, ya tetap fungsi utama kita sebagai ibu rumah tangga harus kita tahu kan, seperti halnya salah satunya contoh saya. Jadi saya sebelum keluar rumah, saya harus pastikan bahwa anak dan suami saya di rumah, ya saya sudah pastikan bahwa saya sudah masak segala macamnya, terpenuhi kebutuhannya, baru saya tinggalkan rumah. Saya tinggalkan rumah pun ya saya tetap awasi seperti itu. Oke, jadi tetap berkarir di luar, tapi tetap ya ingat ya dengan fungsi utamanya sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Oke, Ibu, kita apa yang disampaikan nih Ibu terkait tema kita untuk hari ini, terkait peran perempuan dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat ini. Silakan, apa yang disampaikan untuk masyarakat Ibu? Iya, ini sebagai closing statement kita, apa yang harus diwujudkan untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana, kemudian apa yang disampaikan? Silakan. Iya, yang pertama saya mau sampaikan adalah untuk saudara-saudara saya, untuk ibu-ibu atau kaum perempuan yang ada di luar sana. Yang pasti pesan saya adalah menjadi wanita tangguh. Itu buat saya itu wajib ya, karena tetapi ya itu dulu bahwa sebagai perempuan kita harus mengetahui apa menjadi kewajiban utama kita. Kewajiban utama kita adalah bagaimana kita sudah melaksanakan tugas-tugas utama kita dengan baik sebagai ibu, tugas utama kita dengan baik sebagai istri, dan
Setelah itu tugas utama kita mungkin sebagai wanita-wanita yang mungkin ingin juga mendapatkan perekonomian yang baik dengan cara baik berbisnis, berusaha. Yang pasti pesan saya adalah ayo perempuan-perempuan Kota Makassar menjadi perempuan kuat, perempuan mandiri, dan perempuan yang bisa melihat peluang bisnis yang positif untuk kedepannya, seperti itu. Oke, jadi memang harus bisa melihat ya, wah ini potensi ataupun peluang ini apa yang bisa dilakukan ya untuk menambah pundi-pundi keluarga gitu ya. Iya, Oke. benar. Ini Betul. ada lagi nih sebelum kita closing nih Bu, ada Iya. pertanyaan dari Anita Sukri. Apakah ada inisiatif atau program yang telah Anda usulkan atau dukung untuk bertujuan meningkatkan akses perempuan ke sumber daya ekonomi katanya. Sekali lagi saya baca Ibu dari Anita Sukri, apakah ada inisiatif atau program yang telah Anda usulkan atau dukung yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan ke sumber daya ekonomi katanya Bu. Ibu siapa namanya? Dari Anita Sukri. Iya, terima kasih Ibu Anita Sukri. Kalau dari pertanyaannya ini, ya ini adalah salah satu perempuan yang cerdas. Cerdas ya. Iya, karena pertanyaan ini memang sangat bagus. Salah satu yang program ya, dan yang memang saya sangat mendukung itu dia bahwa tadi memang ada beberapa pelatihan-pelatihan UMKM yang melibatkan banyak perempuan yang memang sudah berjalan, yang sudah menjadi bukan hanya diberikan pelatihan tapi sudah menghasilkan satu produk. Nah, produk yang dihasilkan inilah yang sementara kami pikirkan juga bahwa bagaimana cara pemasarannya produk ini seperti itu. Oke, Iya. itu sudah terjawab ya Bu ya dari Ibu Anita Sukri. Iya. Oke, Mas Erwin sampaikan, kita closing ya. Cukup mungkin. Cukup ya. Iya. Dan ya baik. Dan smart listener itu ya, terima kasih untuk Ibu Anita Sukri yang sudah mengirimkan WhatsApp ya di 0811461011. Dan itu tadi seperti diinformasikan oleh Ibu Haja Irmawati Sila, kalau perempuan Makassar itu harus mandiri, harus tangguh. Jadi sebagai untuk meningkatkan ya ekonomi keluarga itu tetap ya ingat dengan sebagai fungsinya ya, tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Benar. Iya, oke. Dan sekali lagi terima kasih untuk Ibu Haja Irmawati Sila sudah hadir di studio Ibu. Iya, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Mohon doanya ya, semoga kita Bisa semua semoga kita semua bisa menjadi wanita-wanita kuat, perempuan yang cerdas, dan yang pasti mohon doanya ya untuk saya ke depannya, mudah-mudahan saya bisa terus memperjuangkan hak-hak perempuan yang ada di Kota Makassar. Amin ya. Itu bisa naik kelas ya Bu ya. Amin, ya. amin. Oke. Ya. Dan smart listener demikian untuk talk show kita di sore ini, talk show bersama DPRD Kota Makassar. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan ya di WhatsApp di 0811461011. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita Ibu Haja Irmawati Sila, anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi D. Ya. Dan smart listener demikian, saya Mirza Arianti pamit, dan juga ada Ibu Haja Irmawati Sila. Kami pamit. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.